Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari sini kita grup C, sesi D1. Di sini ada partner saya Arida Bagus dengan NPM 138 dan juga saya sendiri Khalil Akram Meda dengan NPM 139. Saya ingin menjelaskan tentang isolasi jasa training. Ya, jadi untuk yang pertama kita akan menerangkan terkait apa itu isolasi jasa training, yaitu teknik isolasi mikroba adalah upaya untuk menumbuhkan mikroorganisme di luar alam lingkungan mereka. Nah, pemisahan mikroorganisme di luar lingkungan ini bertujuan untuk mendapatkan kultur mikroba yang tidak lagi dicampur dengan mikroba lain yang disebut kultur murni. Nah, prinsip dari isolasi mikroba adalah untuk memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari campuran berbagai mikroba. Fungsi dan tujuan pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah ada dan sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan disebut biakan murni. Nah, prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan dalam media padat. Sel-sel mikroba akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya. Koloni bakteri. Koloni adalah kumpulan dari mikrobia yang memiliki kesamaan sifat-sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Sifat-sifat yang perlu diperhatikan pada koloni yang tumbuh di permukaan medium adalah besar kecilnya koloni. Ada koloni yang hanya serupa suatu titik, namun ada pula yang melebar sampai menutup permukaan medium. Bentuk koloni, bentuk bakteri atau bentuk koloni bakteri ada yang sirkuler atau bulat bertepi, irregular, tidak beraturan atau bertepi, dan yang rhizoid, berbentuk seperti akar dan pertumbuhannya menyebar. Sedangkan dilihat dari tepi atau pinggirannya, koloni bakteri ada yang memiliki tepi yang rata atau entir dan tepi yang berlekuk lobet. Kemudian elevasi, jika dilihat ketinggian pertumbuhan koloni bakteri, maka bentuk koloni dapat dibedakan menjadi koloni flat. Jika ketinggian tidak terukur nyaris rata dengan medium disebut raised. Nah, ketinggian nyata terlihat. Namun rata pada seluruh permukaan konveks dan peninggian koloni berbentuk dengan cembung. Nah, untuk bentuk koloni bisa dilihat di slide ini ada elevation, convex, component, flat, raised spring edge, flat, raised margin, and grow in the medium. Nah, untuk jenis margin sendiri ada smooth, ada rhizoid, irregular, lobate, sama filamentous. Untuk jenis wall koloni ada round, irregular, filamentous, dan rhizoid. Sifat-sifat koloni ada 3. Yang pertama yaitu sifat koloni pada agar-agar lempengan ini mengenai bentuk permukaan dan tepi. Kemudian ada sifat-sifat koloni pada agar miring. Kemudian ada sifat-sifat koloni tusukan dalam gelatin. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam isolasi jasa training. Yang pertama, sifat jenis mikroba yang akan diisolasi. 2, tempat hidup atau asal mikroba tersebut. 3, medium pertumbuhan yang sesuai. 4, cara menginkubasi mikroba. Kemudian cara menginokulasi mikroba. Dan cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi telah berupa kultur murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Kemudian ada cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi tetap merupakan kultur murni. Dan yang terakhir, untuk mengisolasi mikroorganisme, hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah teknik pengambilan sampel. Selanjutnya akan dijelaskan partner saya. Oke, dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya di sini ada identifikasi bakteri.
Identifikasi bakteri dilakukan dengan cara mengamati morfologi koloni meliputi bentuk koloni bakteri, warna koloni, tepi koloni, dan elevasi koloni bakteri. Kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan gram yang bertujuan untuk mengetahui golongan bakteri. Jika bakteri gram positif akan berwarna ungu, dan jika bakteri gram negatif akan berwarna kemerahan. Lalu di sini ada metode isolasi jasad Rennick. Yang pertama ada metode isolasi pada medium cair. Metode ini dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Metode ini juga perlu dilakukan pengenceran dengan beberapa serial pengenceran. Semakin tinggi pengenceran, peluang untuk mendapatkan satu sel semakin besar. Lalu di sini ada metode isolasi sel tunggal. Metode isolasi sel tunggal dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Sel mikroorganisme dilihat dengan menggunakan pembesaran sekitar 1 kali. Lalu ada isolasi pada agar cawan. Prinsip pada metode isolasi pada agar cawan adalah mengincerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Setiap koloni yang terpisah yang tampak pada cawan tersebut setelah inkubasi berasal dari satu sel tunggal. Lalu ada metode cawan gores atau strik. Metode ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam medium baru. Metode ini mempunyai dua keuntungan, yaitu menghemat bahan dan juga menghemat waktu. Metode cawan gores yang dilaksanakan dengan baik kebanyakan akan menyebabkan terisolasi mikroorganisme yang diinginkan. Lalu di sini ada aplikasi isolasi jasad Rennick. Isolasi jasad Rennick biasanya diaplikasikan pada pengolahan air limbah industri tekstil, di mana pengolahan air limbah secara anaerob merupakan salah satu metode pengolahan biologis yang dapat mengolah air limbah tekstil. Mikroorganisme yang mendominasi dalam proses tersebut adalah bakteri fakultatif dan bakteri anaerob obligat, dengan produksi akhir gas seperti karbon dioksida dan juga metana. Dalam proses degradasi zat organik dalam air limbah industri tekstil secara anaerobik dan akan melibatkan berbagai jenis bakteri anaerobik, baik dalam tahap hidrolisa, tahap asidigenesis, maupun tahap metanogenesis. Lalu di sini ada hasil pengamatan untuk praktikum isolasi jasad Rennick. Yang pertama di sini ada yeast-nya dari yang tadi yang diamati. Kita dapatkan yeast-nya berbentuk kokus, dia juga berkoloni, lalu tidak pada inti selnya. Lalu dengan perbesaran objektif 40 kali dan juga perbesaran okuler 10 kali. Lalu di sini untuk mikroorganisme kedua yang digunakan juga mikroorganisme dari ragi, itu berbentuk kokus juga bisa dilihat. Lalu mikroorganisme ini juga berkoloni. Lalu di sini tidak berinti sel dengan melakukan perbesaran objektif 40 kali dan juga perbesaran okuler itu 10 kali. Untuk pembahasan hasil percobaannya, dari data pengamatan secara mikroskopi jasad Rennick yang diperoleh pada isolasi pertama, yaitu berbentuk kokus dan juga berkoloni. Dari isolasi kedua juga diperoleh hasil pengamatan yang berbentuk kokus dan juga berkoloni. Dua proses isolasi menggunakan perbesaran lensa okuler 10 kali dan juga lensa objektif 40 kali. Hasil pengamatan yang diperoleh telah sesuai dengan teori yang ada di mana yeast mengandung Saccharomyces cerevisiae atau mikroorganisme yang mengandung ragi yang bisa dibuat untuk alkohol. Lalu di sini menurut hasil penelitian pada penelitian Puspita pada tahun 2020, yeast adalah fungsi uniseluler yang bersifat mikroskopik. Bentuk sel yeast juga bermacam-macam, yaitu ada kokus, silindris, basil, dan juga apikula. Yeast tumbuh paling baik pada kondisi dengan cukup persediaan air karena yeast dapat tumbuh pada medium konsentrasi solut seperti gula atau garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri. Saccharomyces cerevisiae merupakan yeast penghasil enzim ekstrakurikuler yang berpotensi dan memiliki morfologi dan juga fisiologi yang membedakannya dari mikroorganisme lainnya. Karakteristik Saccharomyces cerevisiae ialah berwarna putih, menonjol, berbentuk kokus, dan permukaannya yang mengkilap, halus, serta licin. Baik, terima kasih. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Kita di sini dari grup C paralel D, dari sisi D1, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.